an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min musibatin yusabu bihal muslimu illa kuffira biha anhu hatta syaukati yusakuha. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu pun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya akan dihapus oleh Allah Ta'ala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk oleh duri. Para sekalian, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu akan berefek kepada penghapusan dosa. Nah, pertanyaannya, apakah setiap musibah yang menimpa kita itu akan menghapus dosa? Tentu tidak. Karena ketika seorang manusia mendapatkan musibah itu ada tingkatan sikap manusia, ya. Nah, kami bagi di sini ada 4 sikap manusia ketika dia mendapatkan musibah. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan marah-marah, ya. Nah, ini terbagi menjadi 4 macam, ya. Yang pertama hanya sebatas ngomel di dalam hati, hanya sebatas mencela di dalam hati, ya. Biasanya itu apa namanya itu? Gerendang, ya, gerendang dalam hati. Orang lain tidak tahu, ya, tapi Allah mendengar, ya. Maka oleh karena itu kata Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairu itma'an nabi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia kata Allah, ada orang yang menyembah Allah hanya di tepi. Jadi ibaratkan hidupnya itu seperti antara jurang dengan daratan. Maka jika ia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang sangat nyata. Nah, para sekalian, jadi yang pertama, tingkatan marah-marah itu adalah orang-orang yang dumel di dalam hati, ya. Nah, tingkatan yang kedua adalah orang yang marah dengan lidahnya, diucapkan melalui lidah, ya. Misalnya meminta celaka atau meminta binasa, ya. Umpamanya kalau ada orang tuanya meninggal dunia lalu dia mengatakan, ya Allah, kenapa orang tuaku yang dipanggil oleh Engkau bukan aku saja ya Allah? Atau ya Allah, mendingan aku celaka daripada aku seperti ini, mendingan aku mati daripada seperti ini. Ini adalah golongan yang kedua yang marah-marah dengan lidah. Kalau yang pertama dengan hatinya, yang kedua dengan lidahnya. Nah, yang ketiga dengan anggota tubuh, seperti menampar pipi, merobek bajunya, menjambak rambutnya, ya. Ini adalah tingkatan yang ketiga. Nah, ada yang lebih berbahaya berbahaya lagi dari 1, 2 dan 3 tadi. Apa itu? Kalau sudah sampai pada tingkatan yang keempat, di mana musibah menyebabkan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Umpamanya gara-gara ustadznya ngomel-ngomel lalu enggak mau lagi hadir taklim. Gara-gara tersinggung sama amir mal enggak mau lagi infak. Gara-gara tersinggung sama amirnya enggak mau lagi datang ke masjid. Ini berbahaya. Itu juga musibah sebenarnya. Ya, musibah kan itu, ya. Nah, padahal seharusnya kita harus meyakini bahwa setiap musibah yang menimpa kita itu akan menghapus dosa kita.
walaupun itu hanya sekedar omelan dari ustadz, omelan dari amir, atau ada ikhwan kita yang memarahi kita, ya, lalu kita tidak terima dengan omelan atau marahannya. Nah, orang yang mengetahui hakikat dari musibah itu, maka dia akan apa istilahnya, senantiasa husnuzon ketika dia mendapatkan musibah. Jadi ketika antum diomeli sama umaro, sama amir kita, atau ada ustadz yang ngomelin kita, itu jangan dijadikan sebuah alasan untuk meninggalkan kegiatan kita, infak, ta'lim dan lain sebagainya. Nah, seharusnya kita harus bersyukur. Siapa tahu, ya, tanpa kita sadari ternyata omelan-omelan tadi sebenarnya itu menghapus dosa kita. Maka oleh karena itu, ya, musibah itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kita kalau kita sudah masuk pada tingkatan yang kedua, tingkatan sabar. Nah, ada tingkatan yang ketiga, ada tingkatan ridho. Apa bedanya sabar dengan ridho? Ya, kalau sabar itu dia masih merasakan berat dengan musibah tadi, masih berat, masih terasa payah dan sebagainya, tapi dia tetap sabar. Dia tidak mengumel dalam hatinya, tidak menggerutu dalam hatinya, dia tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang mencela musibah. Kemudian dia juga tidak bersikap seperti orang yang mencela takdir dan sebagainya. Dia tetap sabar. Maka inilah yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Nah, sedangkan ridho itu ketika dia mendapatkan musibah ataupun dia tidak mendapatkan musibah, dia sama saja, dia sama saja, sikapnya sama saja. Ini tingkatan yang tertinggi. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, bukan ini tingkatan yang tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi, ada tingkatan bersyukur. Ya, dia memahami betul bahwa setiap musibah yang dia terima itu adalah untuk menghapus dosa-dosa dia. Sehingga ketika ada musibah dia mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan musibah ini dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya diomelin sama amir, mudah-mudahan omelan amir itu menyebabkan dosa saya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah hari ini ada ikhwan yang menghina saya, mudah-mudahan, ya, penghinaan ikhwan kepada saya itu mendapatkan, ya, mengampuni dosa-dosa saya. Ini alhamdulillah. Ini tingkatan yang keempat, ya, tingkatan yang tertinggi, dan ini susah. Nah, minimal kita masuk pada tingkatan minimal nih, pada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan sabar. Kalau tingkatan syukur mungkin ridho mungkin berat buat kita, ya. Kalau apalagi tingkatan syukur, minimal tingkatan sabar. Terasa berat, tapi hati kita tidak menggerutu. Terasa berat, tapi hati kita tidak ngomong macam-macam. Terasa berat, tapi sikap kita tidak seperti orang yang menolak musibah. Nah, inilah mungkin tingkatan-tingkatan sikap seorang yang mendapatkan musibah. Oleh karena itu, dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah dijelaskan bahwa sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi dijelaskan yang artinya begini, hai anak Adam, ya, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhoi bagimu sebuah pahala kecuali surga. Jadi orang yang ridho, orang yang sabar dengan musibah itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Berarti orang yang sabar, ridho
dengan musibah itu menyebabkan pahalanya adalah surga. Maksud kami bahwa seorang yang mendapatkan musibah, balasannya tidak ada yang lebih pantas kecuali surga. Para sekalian, namun demikian, kan kita sering kenal dengan ada istilah bala, ada lagi namanya tazkirah, ada lagi yang namanya azab. Nah, apa perbedaannya bala itu? Nah, kalau bala itu biasanya musibah yang menimpa kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin berzikir, rajin membaca Al-Quran. Ketika dia ditimpa musibah, itu disebut dengan bala, ya, disebut dengan bala. Maka bagi orang-orang yang beriman wajib kita menerima musibah yang semacam ini, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwakum, maksud kami wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin, ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi musibah bagi orang-orang beriman khususnya itu adalah sesuatu yang keniscayaan. Makanya ketika ada orang yang baru ibadah, baru hijrah lah, kalau istilah kerennya baru hijrah, tiba-tiba dia terkena musibah, lalu dia ngeluh, Ustaz, saya waktu belum sholat, belum rajin ngaji, kerjaan saya itu lancar-lancar saja tuh, rezeki saya kok lancar-lancar saja, saya jarang kena sakit, giliran saya sholat, giliran saya ngaji kok saya kena musibah melulu, ya. Lalu orang itu tiba-tiba hilang dari masjid, hilang dari pengajian, ya, menjauhkan diri dari sholat berjamaah, tidak lagi kenal dengan majelis ta'lim. Ini adalah orang yang tidak paham bahwa bisa jadi, ya, musibah yang diterima oleh dia itu untuk menghapus dosa-dosanya, ya. Jadi ketika musibah menimpa orang-orang mukmin, itu adalah sebuah keniscayaan, dan itu disebut dengan bala, ya, disebut dengan apa tadi? Bala. Dan ini harus kita yakini. Jangankan kita, Rasul itu justru ujiannya sangat berat, ya. Sahabat-sahabat itu ujiannya sangat berat dibandingkan dengan kita. Maka oleh karenanya ketika kita mendapatkan musibah, kita harus lihat sejarah, baca sejarah, sehingga hati kita terhibur. Dan yang kedua, kita baca dalil, baca hadis Rasulullah SAW, baca ayat-ayat mengenai musibah, maka itu akan memantapkan kita untuk tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tazkirah itu adalah musibah yang menimpa kepada orang-orang yang bermaksiat. Dalam rangka apa? Kalau dia sabar, dalam rangka supaya dia bertaubat, ya. Setiap maksiat yang dia lakukan, ya, dibalas oleh Allah dengan musibah. Nah, itu sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Umpamanya kampung ini banyak maksiat, tiba-tiba Allah turunkan gempa sehingga rumah-rumah pada hancur. Itu adalah tazkirah, supaya orang-orang kampung itu mau bertobat. Jadi kalau umpamanya ada saudara kita tertimpa musibah yang sangat berat, sementara dia dalam kemaksiatan, maka ingatkan, itu adalah tazkirah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tazkirah tidak mempan, maka
akan masuk pada tingkatan yang tertinggi adalah azab, yaitu siksaan. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, wala anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ardi walakinna kazzabu fa akhaznahum apalagi bima kanu yaksibun, ya, bahwa jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, ya, niscaya Allah akan membukakan keberkahan tidak hanya di langit tapi juga di bumi, tidak hanya di bumi tapi juga di langit. Tetapi kebanyakan manusia, kata Allah, ya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Jadi ini adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kita beriman, bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah pastikan akan menurunkan yang namanya barokah. Maka oleh karena itu para ikhwan sekalian, ya, apabila kita mendapatkan musibah, ada tiga hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama, apakah musibah itu sebagai bala, ataukah tazkirah, ataukah azab? Jangan-jangan yang kita khawatirkan kalau musibah itu menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan-jangan musibah itu sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal kalau musibah itu kita harapkan hanya sebagai tazkirah, sebagai peringatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih berbahaya itu kalau peringatan itu, bala itu menimpa kita, lalu kemudian kita menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah musibah yang sesungguhnya. Makanya dalam doa takbir keempat dalam salat jenazah kan ada doanya, Allahumma gimana? Allahumma la tahrimna, kemudian ajrahu wa la taftinna ba'dahu, ya, waghfir lana wa lahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami, ya, dari pahalanya. Jangan engkau beri fitnah kepada kami sesudah kematiannya, ya. Kematian itu kan identik dengan fitnah, ya, identik dengan musibah, musibah. Berapa banyak orang-orang yang ketika orang tuanya meninggal dunia, lalu dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak terima ketika orang tuanya meninggal dunia, ya. Nah, ini dalam doa ini ada ibrah yang sangat besar bahwa peringatan kepada kita jangan sampai musibah yang menimpa kita, ya, menyebabkan kita mendapatkan fitnah, dan fitnah yang terbesar itu adalah ketika kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum dapat musibah, kita rajin salat, rajin ngaji. Ketika kita tidak punya masalah dengan umara kita rajin taklim, rajin ke masjid. Ketika kita tidak punya masalah dengan asatid kita rajin menghadiri pengajian. Tapi ketika ada musibah, justru kita menjauhkan diri dari taatan kepada Allah, dari aktif dalam majelis taklim dan lain sebagainya, ya, dari kegiatan di jemaah ini, maka sesungguhnya kita sudah tertimpa musibah yang sangat besar yang disebut dengan fitnah tadi, yaitu meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.